Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam saintis. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA ya. Kira-kira akan belajar mengenai apa? Baik, coba perhatikan. Wah, ada anak kecil ya yang merasa telinganya ditutupi karena adanya suara yang mengganggu ya. Hal ini terkait dengan materi apa? Yaitu pencemaran suara. Baik, ayo kita bahas ya. Nah, pencemaran suara. Apa itu pencemaran suara ya? Yaitu pencemaran yang disebabkan adanya suara bising secara terus-menerus dan suara yang sangat keras ya. Sehingga yang ini suaranya bisa memekakan telinga manusia, akan mengganggu jadinya ini. Contoh dari polusi suara dari pesawat kan suaranya. Kalau deket yang rumahnya bandara ada. Ya, biasanya itu ya. Di antara pencemaran yang terdapat pada lingkungan atau polusi pencemaran suara dapat dikatakan berbeda dengan polusi lain dan dapat dilihat dari beberapa hal. Misalnya, penilaian dilakukan secara pribadi atau subjektif ya saat menentukan sebuah suara apakah terlalu bising atau tidak ya. Kadang ada cuma segitu ya, nggak terlalu berisik gitu ya atau bising. Ya, ternyata subjektif. Kemudian yang kedua, kerusakan yang dihasilkan hanya satu tempat atau sporadis jika dibandingkan dengan pencemaran udara dan pencemaran air. Pengecualian untuk kebisingan yang disebabkan oleh pesawat terbang ya. Tuh ternyata ada perspektif yang berbeda. Nah, vibrasi sumber ini berasal dari gesekan, benturan atau ketidakseimbangan gerakan dan biasanya ditemukan pada mesin seperti roda gigi, roda gear, piston, bearing dan lainnya. Ini adalah salah satu knalpot ya buat bising. Nah, ini penyebab dari pencemaran ya ada mesin suara yang dihasilkan dari aktivitas mesin ya. Pergerakan di udara atau gas air, kebisingan yang diakibatkan pergerakan yang terdapat di udara atau air dalam proses kerja industri seperti pipa penyalur, cairan, gas buangan, ada jet ya, ada flare boom dan lainnya. Wah, itu ada beberapa penyebabnya. Wah, ini ada kebisingan ya. Sampai ke kaki kanan ini ada sumbernya kereta, kemudian pesawat, mobil dan lainnya ya. Nah, penyebabnya apa saja? Ini ada mobil ya. Pencemaran suara umumnya disebabkan oleh suara mesin ya, baik pabrik atau mesin penggilingan pabrik. Misalnya ada juga mesin las, biasanya kayak las ya. Pesawat terbang kan, ada yang dekat rumahnya bandara biasanya itu ya. Kemudian yang dekat dengan rel juga bisa ya. Kendaraan bermotor yang terlalu larang ya, biasanya ya di dekat jalan raya, rumah yang dekat jalan raya. Kemudian maupun suara kereta api. Ini ya contoh dari beberapa penyebab ya. Kemudian ada lagi contoh bunyi yang menyebabkan kebisingan itu diukur dengan apa? dB. Bukan penyakit ya, tapi singkatan dari desibel. Apa saja? Misalnya orang ribut ya, ternyata itu menghasilkan 80 desibel. Kemudian suara kereta, ada yang rumahnya dekat rel, nah itu 95 desibel. Kemudian mesin motor ya sekitar 104 desibel. Suara petir, ini contohnya petir geder gitu ya, sekitar 120 desibel, dan pesawat jet sekitar 150 desibel. Nah, itu ya berdasarkan ya ukurannya. Kemudian dampaknya jelas apa saja pada polusi suara. Kebisingan merupakan penyebab utama dari gangguan pendengaran pada manusia. Hal ini yang menyebabkan gangguan pendengaran bisa didapatkan oleh paparan suara yang melebihi ya sekitar 75 sampai 85 di atasnya kan. Nah, itu berbahaya. Desibel ya, 75 sampai 85 di atasnya dalam waktu yang lama ya. Tadi kan sudah ya desibel ya. Jika suara melebihi 85 desibel akan sangat berbahaya dan menyebabkan pencemaran atau polusi suara sehingga berdampak buruk pada kesehatan tubuh, terutama pada ya telinga, jelas kan organ pendengaran ya. Untuk mempermudah penghitungan, 30 desibel merupakan suara yang berasal dari bisikan lembut. 80 desibel itu suara yang terdapat di jalan raya ya, yang sibuk lalu layang, serta 110 desibel suara yang berasal dari gergaji mesin. Nah, tadi sudah dibahas sebelumnya ya, macam-macam
desibel. Kemudian dampaknya bagaimana? Nah, dampak negatifnya pencemaran suara kesehatannya ya jelas terganggu ya, stres ya karena bisa juga gila perubahan denyut nadi kan, dan nadinya itu semakin berdebar, kemudian tekanan darah berubah, gangguan fungsi jantung, kontraksi perut, sulit ya tidur, jelas ya kan nggak bisa tidur, berisik, pengennya tidur malah ada suara yang mengganggu, jantung berdebar dan naiknya tekanan darah. Itu dampak negatif. Ternyata ya ada yang positif ya, kira-kira apa? Contohnya pada manusia ya, untuk bagian kesehatan, contohnya bisa digunakan sebagai terapi kesehatan. Misalnya jika ada ibu-ibu yang sedang hamil kan biasanya pakai suara ya untuk refleksi dari si calon bayi. Kemudian sosial ekonomi ya, dampak positif bagi sosial ekonomi adalah memberikan lapangan kerja bagi orang yang ahli di bidangnya. Ya tadi kan di pekerjaan mesin ya, misalnya itu. Kemudian lingkungan, dampak positif bagi lingkungan yaitu bisa menjadi sarana pengobatan yang sering kali disebut sebagai terapi musik terhadap ini biasanya ya yang itu pada orang-orang hamil ya. Nah tadi karena dampaknya upaya jelas gimana menjauhi sumber bunyi dari pemukiman, tidak menyetel suara TV, tip radio dengan suara yang lebih keras, menghambat ya perambatan suara di dalam ruang, yaitu alat peredam suara ya, bisa karpet biasanya gitu ya, dengan karpet ya. Para pekerja yang berada di lingkungan suara yang keras menggunakan jelas harus ya pakai peredam suara untuk melemahkan kekuatan suara. Nah, itu para pekerjanya. Ini adalah salah satu contoh dari peredam suara biasanya pada bioskop ya. Udah pernah kesana? Ya ini kan di bagian ya ini ada karpetnya ya. Nah, atau yang suka broadcast gitu ya biar orang-orang pada nggak denger rekaman-rekaman ya, ini ya dindingnya dikasih peredam suara. Baik, itulah tadi mengenai pembelajaran hari ini, yaitu mengenai pencemaran suara ya atau polusi suara. Ayo mari kita jaga ya, supaya telinga kita sehat dan terhindar dari ya salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.